Mau ya? Luwei bertunangan dengan saya. Dia bilang dia suka kamu. Dan kamu benar-benar percaya itu? Brengsek! Bukankah lebih baik tinggal di desa dan menikah dengan seseorang? Kenapa kamu harus datang ke kota untuk belajar dan mencoba bersaing dengan saya untuk seorang pria? Lu Wei adalah bajingan, dan kamu adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Saat kita masih kecil, kita diculik oleh pedagang manusia. Saya yang memegang tanganmu dan melarikan diri dari para pedagang manusia itu. Kami diadopsi oleh Ibu Mao. Saya kira kamu masih tidak mengerti. Sekarang nama keluarga saya adalah Li. Saya adalah putri muda keluarga Li. Saya diculik dan dijual dan kemudian diadopsi oleh seorang pembersih. Seluruh cerita itu seharusnya tetap terkubur. Tapi kamu harus datang menerobos masuk. Jadi saya tidak punya pilihan selain menghancurkanmu. Mau ya? Jangan khawatir. Para pengawal pria yang saya sewa ini akan merawatmu dengan baik. Tidak. Tidak. Kamu brengsek. Ada gente di sana. Jangan biarkan dia kabur. Kejar dia. Saya telah diberi obat bius. Jadi kamu juga difitnah. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab untukmu. Li Pei, bahkan pramuniaga pria pun lebih berhati nurani darimu. Hei Tuan Wang, carikan aku seorang wanita. Mau ya? Mau ya? Mau ya? Ada apa mau ya? Ibu. Aku sudah tidak suci lagi. Mau ya? Mau ya? Pulang sama ibu. Mau ya? Mau ya? Ibu. 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 Kenapa? Ibu, jangan bikin aku takut seperti ini. Buka matamu dan lihat aku. Mau ya? Ibu. Aku tidak bisa lagi merawatmu. Tidak, tidak, Ibu. Ibu. Jangan, jangan. Ibu. Ibu. Kamu masih punya hati nurani? Ibu mau bekerja keras membesarkanmu. Kamu sudah mati kelaparan tanpa dia. Dia bukan ibuku. Aku tidak pernah diadopsi oleh seorang tukang bersih-bersih. Yang diadopsi adalah kamu. Nona. Halo, Bas. Jadi sesuatu yang terjadi pada putri Anda?
Baik. Nona, 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 Nona. Nona Liu, Nyonya, Lu Wei dari grup Lu dan tunangannya Li Pei dengar-dengar Anda sudah kembali dan sangat ingin bertemu dengan Anda. Bagus, kamu terus saja berurusan dengan mereka sebagai pimpinan proyek. Mengenai identitasku, jangan bocorkan. Li Pei, apapun yang kau inginkan akan kuambil darimu. Hutang darah yang kau berutang padaku. Hutang darah yang kau berutang pada ibu, akan kubuat kau bayar 100 kali lipat. Bapak Chen dari grup Tianyue sudah ada di lantai 8, menunggu di ruang rapat 2. Dia ingin membahas perjanjian kerja sama lama 100 miliar untuk distrik baru. Suruh saja Bapak Zhang. Seorang pemimpin dari negara A datang secara pribadi. Dia sudah ada di lounge eksekutif lantai 20, menunggu untuk menandatangani perjanjian kerja sama tambang dengan Anda. Biarkan dia menunggu. Bapak Lee dari Taman Industri Teknologi Tinggi, Bapak Wan dari K1 Investment, dan Bapak Jack dari IMD semuanya sudah datang. Biarkan mereka semua menunggu. Nyonya, sekarang kita mau kemana? Ke ruang penerimaan. Cingking. Ibu, Sayang. Coba tebak, ibu bawakan apa? Apa itu? Jadi, kamu suka? aku suka banget. Ibu, kapan ibu akan mencarikan Cincing seorang ayah? Cincing benar-benar ingin punya ayah. Kamu semakin besar. Ibu, lihat boneka ini. Cingking semakin hari semakin mengerti. Semakin sulit dibohongi. Biar ibu lihat. Bapak Wang. Bapak Wang, wanita dari 5 tahun yang lalu itu sudah kembali. Apa? Namanya Mao Ya. Dia baru tiba di Haicheng. Dari yang kami temukan, dia check-in di Hotel Yunduan dan... Lanjutkan. Dan dia punya anak, umur 4 tahun ini. Seharusnya itu putri Anda. Hotel Yunduan. Siapkan mobil. Lihat apa? Siapkan mobil. Iya, ayo. Aku akan percepat. Mau ya? Kau ternyata masih hidup. Kamu masih hidup? Pembunuh sepertimu masih berkeliaran. Tentu saja aku masih hidup. Mau ya? Jangan ngomong sembarangan. Lu Wei, dia memfitnahku. Sial, kamu harus introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang lain hanya karena hidupmu menyedihkan. Wah, 5 tahun tidak bertemu. Dan sekarang kamu punya anak kecil. Memuakan. Kalau kamu terus mulutmu berbusa, akan kucabut mulutmu. Aku sangat takut. Aku juga ketakutan. Mau ya? 5 tahun lalu kamu tidak bisa mengalahkanku? Dan kamu pikir aku takut padamu sekarang? Kamu tahu kenapa kami kesini hari ini? Kami kesini untuk menemui penerus baru grup Liu. Apa kamu bahkan tahu arti grup Liu bagi Haicheng? Benar, begitu kami terhubung dengan keluarga Liu, keluarga Lu dan Li, kami akan naik daun. Orang gagal sepertimu bisa bekerja 500 tahun dan tidak akan pernah menyusul kami. Aku yakin. Yang disebut pelindung, kalian hari ini tidak ingin melihat kalian. Mau ya? Diam. Lebih baik kamu pergi sekarang dan bawa anak kecilmu itu. Kamu yang diam. Kamu baik-baik saja. Mau ya? Kamu brengsek.
Kamu berani memukulku? Kamu, Nona Mao, aku telah mencarimu selama bertahun-tahun ini. Selama ini, kau nggak tahu berapa lama aku mencarimu. Wanita tak tahu malu, sudah punya anak, masih ada pria yang mengejarnya. Hei, Nona San. Baik. Kami segera naik. Mau ya? Hari ini aku maafin kamu. Hei, ingat aku? bahkan jadi abu pun aku akan mengenalimu. Kamu pasti ayah tampanku kan? Mungkinkah ini ikatan darah? Cingking, jangan panggil dia begitu. Dia bukan ayahmu. Tapi dia mirip banget sama ayah tampanku di foto. Cingking, nggak bisa sembarangan manggil ayah. Cingking, tunggu aku di sini. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi aku cari kamu. Kemari. Ada 500.000 di kartu ini. Jauhi aku dan anakku. Mau menyuap aku? Uang itu apa buat aku? Aku mau anaknya. Kau pikir bisa merebut anakku dariku? Mimpi. Tak ada yang akan merebut Cingking dariku. Kau gigolo licik, kau cari masalah. Mama, tolong jangan usir ayah, oke? Semua orang bilang aku anak yang tak punya ayah. Ini 1 juta dan kontrak pernikahan. Pernikahan kontrak selama 1 tahun. Tugasmu adalah menjadi ayah yang baik untuk Cingking. Buat dia bahagia. Selain itu, kau harus putus semua hubungan dengan sugar mamimu yang dulu. Dan kau tidak boleh berhubungan dengan wanita lain. Itu akan berpengaruh buruk pada anak. Sudah jelas? Sugar Mami, dia pikir aku gigolo. Serius? Aku setuju. Ya, mulai sekarang aku akan jadi anak yang punya ayah dan mama. Benar, Cingking. Ingat perjanjian kita. Putus semua hubungan dengan masa lalumu di klub itu. Cingking, ayo, pulang sama aku. Wanita ini menarik. Bapak Wang lagi mikir apa? Sakit. Kasar sekali. Dengerin ya, aku sekarang sudah punya istri dan anak. Kamu yang masih jomblo mana mungkin ngerti. Iya, aku memang nggak ngerti. Kalau gitu, bukannya seharusnya kamu urus dulu istri dan anakmu? Aku harus sembunyikan dulu identitasku. Ngomong-ngomong, aku dengar CEO grup Liu sudah diganti. Bantu aku atur pertemuan. Oke. Tunggu, kembali. Kamu pakai pin jas aku kan? Aku ada urusan. Aku sibuk. Kamu... Nona San, kami tunggu keputusanmu soal kerja sama ini. Mau ya, kamu ngapain lagi di sini? Aku mau wawancara. Bukan mau bikin kamu kecewa, tapi dengan kemampuanmu, coba masuk grup Liu itu agak mustahil. Mending kamu jangan mempermalukan diri sendiri. Lu Wei, ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Mungkin dia mau wawancara buat jadi tukang bersih-bersih. Iya, bener juga. Nona Sun, kami tunggu kabar baiknya. Kami pergi dulu. Ayo. Ikannya sudah menyambar umpan. Proyek kerja sama yang kita rancang buat mereka sudah siap?
Repay, uang, kekuasaan. Aku akan ambil semuanya darimu. Ngomong-ngomong Nona Liu, CEO Grup Wang ingin bertemu dengan Anda. Tolak saja. Mengingat posisiku saat ini, tidak pantas bagiku untuk terekspos. Saat waktunya tepat, aku akan mengunjungi mereka sendiri. Ini dia, Cingking. Ini pertama kalinya aku masak untukmu. Kamu suka? Aku suka. Muka kecil yang berantakan. Kalian makan dulu. Tuan Wang, sekretaris grup Liu dengan sopan menolak undangan kita. Katanya Nona Liu sedang ada urusan belakangan ini. Mengerti, jaga komunikasi dengan mereka. Siap. Tak kusangka dia bisa melakukannya dengan baik. Ibu, Ada apa, King? ibu, aku mau pakai baju yang sama dengan ayah dan ibu. Boleh tidak? Semua anak di TK punya. Tentu saja boleh. Bagus tidak? Ya, bagus. Sangat cocok dengan gayamu. Wah, wah. Si miskin besar ini membawa si miskin kecil keluar untuk mengemis. Li Pei, kamu lupa gosok gigi sebelum keluar? Mulutmu sungguh jorok. Dan mau ya, dan kamu membawa mainan lelakimu untuk jalan-jalan. Berapa sih penghasilanmu seharian sampai pamer di depan orang ini? Ayah, Ayah? Mau ya? Kamu harusnya berterima kasih padaku karena tidak membongkar semua aibmu. Kalau tidak, mana mungkin kamu menemukan orang bodoh yang mau menerimamu? Orang bodoh? Maksudmu kamu tidak tahu? Istri kamu reputasinya buruk. Pengalaman pertamanya dengan pria bayaran. Dan anak ini, kami masih tidak tahu ayahnya siapa. Hei, kamu baik-baik saja? Jangan membuat tuduhan sembarangan. Staff, di mana semuanya orang? Cepat, seseorang cepat. Aku adalah anggota kartu emas terhormat di toko kalian. Buruan usir kedua orang ini. Keluar, lihat pakaian yang kalian pakai. Tidak ada satupun merek desainer. Jangan ganggu bisnis kami di sini. Keluar. Pergi. Ambilkan aku secangkir teh, aku mau teh longjing prahujan. Dan juga, usir kedua orang ini dari sini. Jangan biarkan bau kemiskinan mereka merusak aroma tehku. Kalian pergi atau tidak? Jangan buat aku panggil satpam. Nyonya teh Anda. Bunda, aku juga mau air. Oke, akan kuambilkan untukmu. Toko ini hanya menyajikan teh untuk anggota. Mau air? Belok kanan di pintu, ambil sendiri dari keran. Begini caranya kalian memperlakukan pelanggan? Ya. Kalau punya uang, kami akan perlakukan kalian dengan hormat. Tapi punyakah? Buka mata sialanmu dan lihat. Mau ya? Aku hanya tahu bahwa grup Liu punya kartu hitam, kartu emas, kartu perak. Sejak kapan mereka punya kartu hitam berpinggir emas ini? Apa kamu beli kartu bank dari toko online murahan untuk pamer? Hanya karena kamu tidak tahu tentangnya bukan berarti itu tidak ada. Silakan, coba saja. Satu-satunya dari Bank Liu kartu hitam berpinggir emas eksklusif ketua. Belanja tak terbatas di seluruh dunia. Tentu saja kamu tidak akan tahu.
tolak. Murah ya murah, masih sok-sokan. Di mana sopan santunmu? Sesulit itukah mengakui kalau kamu bokek? Kamu benar-benar mengecewakan. Buta, nggak lihat kalau mesinnya rusak? Kalau mesinnya rusak gimana? Kamu pikir kalau kita ganti yang baru, kartu kamu itu bakal ada uangnya secara ajaib? Kamu harus tahu diri. Jangan menginginkan hal-hal yang bukan hakmu, oke? Benar, Maoya. Kamu kerja keras banting tulang untuk beberapa rupiah, ngapain jadi mata duitan? Kalau kamu masih nekat berpura-pura jadi orang yang bukan dirimu, lihat kerak diskon. Habiskan seluruh tabunganmu, baru mungkin bisa beli satu barang. Kalau enggak, minggir sana. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Orang ini bos apa gimana? Dia serem juga kalau marah. Stop! Apa yang terjadi di sini? Beraninya kamu memperlakukan member kartu emas kami seperti ini. Apa yang sudah aku ajarkan? Kamu sudah cek rekaman CCTV di toko? Kamu sudah cek apa ada yang dicuri? Apa bajunya kotor? Kamu tahu, kamu ada benarnya juga. Kamu harus periksa dengan teliti. Manajer, baju yang mereka lihat ini kotor. Harganya lebih dari 10.000. Kamu harus bayar harganya penuh. Atau kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kalian memang sejenis. Kami baru masuk ke toko ini. Kami bahkan tidak menyentuhnya. Panggil manajermu ke sini. Begini caranya dia mengelola tempat ini. Manajer, kamu tahu siapa manajer di sini? Kebetulan sekali, kayaknya paman saya baru mulai jadi manajer toko baju ini yang kemarin. Baiklah, baiklah. Toko kecil di bawah Wang Group sudah busuk begini. Aku ingin melihat ini dengan jelas. Maoya, kalau kamu berlutut dan minta maaf padaku sekarang, mungkin kita masih bisa bernegosiasi. Ada apa? Manajer Jiao, akhirnya Anda datang, mereka berdua. Mereka membuat Nona Li dan Tuan Lu kesal. Selamat atas promosi Anda menjadi manajer. Untuk urusan kecil seperti ini ya, Anda tidak perlu repot-repot datang ke sini. Tidak usah sungkan, kita keluarga. Saya sudah berubah pikiran. Hanya berlutut tidak cukup. Kamu akan berlutut di pintu masuk toko dan minta maaf kepada saya. Mari kita buat 1 jam. Saya ingin semua orang melihat. Sebenarnya seperti apa kamu? Paman, Pei Pei adalah calon menantu keluarga Lu. Keluarga kita sepadan. Sudah waktunya kedua orang miskin ini tahu diri. Nona, lakukan saja. Pergi berlutut di pintu utama sekarang. Minta maaf secara terbuka. Kamu yang salah, kamu yang bayar konsekuensinya. Mulai sekarang, tahu diri. Bagaimana kalau saya menolak? Kamu tidak berani. Toko ini milik keluarga Wang, bukan milikmu, manajer Jiao. Beginikah Wang mengajarmu melakukan hal-hal? Saya manajernya. Saya yang berkuasa di sini. Biar saya beritahu, saya raja di tempat ini. Saya lakukan apapun yang saya mau. Bahkan jika Tuan Wang sendiri datang, dia harus mendengarkan saya. Jika saya bilang kamu tamat, kamu tamat. Manajer Jiao, sikapmu luar biasa. Tuan Wang ada di atas sana, dia tahu apa? Kitalah yang melakukan pekerjaan nyata. Saya akan bilang apapun yang saya mau, kapanpun saya mau. Misalnya, Keluargamu mencuri jelas dan sederhana. Maoya, saya sarankan kamu patuh membayar kerusakannya. Membuat masalah di bawah toko Wang Group akan membuat segalanya sangat sulit bagi keluargamu yang bertiga. Kalian sedang apa? Apa situasinya? Tuan Deng. Saya ingin melihat sendiri. Siapa yang membuat pertunjukan seperti ini? Tuan Wang. Tuan Wang. Tuan Wang. Bapak Wang? Bapak Wang. Masa sih dia Bapak Wang? Dia cuma pramuria pria. Pramuria pria? Saya belum selesai bicara. Kamu ngomong apaan sih? Bapak Wang baru bilang lewat telepon, ada yang buat masalah di sini. Minta saya datang lihat dan apa yang terjadi.
Aduh, yang saya bilang tadi, Bapak Deng nggak dengar kan? Bapak Deng, mereka berdua yang merusak bajunya. Mereka juga berantem dengan tamu VIP kita. Lihat, hal kecil begini, sampai harus repot-repot datang sendiri. Manajer Jiao, Bapak Wang itu tinggi dan berwibawa dan nggak ngerti apa-apa begitu? Bukan. Walaupun Bapak Wang datang, dia harus dengerin kamu begitu? Tentu saya tidak. Kamu bosnya di sini ya? Bukan. Manajer Jiao, kamu cukup hebat. Bukan, nggak sama sekali. Manajer Jiao, saya dengar kamu dapat promosi kemarin. Bagus, sangat bagus. Jadi mulai hari ini kamu dipecat. Sudah kamu oleh. Seseorang bawa dia pergi. Hei. Nona mau, tolong jangan dendam sama saya. Tolong bantu saya. Saya nggak akan ulangi lagi. Oke? Kalau salah, harus tanggung jawab. Manajer Jiao, bukannya itu kata-kata kamu sendiri. Bawa dia pergi. Hei, Nona mau, ya? Tolong bantu saya. Mohon maafkan saya tahu saya salah. Selidiki sampai tuntas. Lihat berapa banyak yang dia korupsi, dan semua kejahatan yang dia lakukan. Baik. Tangani dia dengan tegas. Dan kamu bawa mereka pergi. Bekerja samalah dengan penyelidikan. Nona Lee, saya cuma membela kamu. Kamu harus... Kamu yang tidak bisa bersikap baik. Apa hubungannya dengan saya? Dan kalian berdua, kamera toko merekam semuanya dengan jelas. Kalian berdua jelas yang membuat masalah. Wang Group tidak menyambut anggota seperti kalian. Jadi, mulai hari ini kamu akan dikeluarkan dari semua sistem keanggotaan Wang sistem keanggotaan. Atas dasar apa? Kami adalah pewaris keluarga Li dan Lu. Keluarga Li apa? Keluarga Lu apa? Biar ku beritahu. Aku bahkan tak pernah dengar nama mereka. Orang sepertimu bahkan tak layak menyemir sepatu Wang. Bawa mereka pergi. Nona mau ya? Aku sangat menyesal. Sebagai permintaan maaf kami, Wang akan tutup toko ini khusus untuk melayanimu. Silakan lewat sini. Terima kasih. Cingking, lihat. Mama, aku suka baju ini. Kalau kamu suka, aku akan belikan untukmu. Halo, aku bayar pakai kartu. Tunggu sebentar. Kebaikanmu, aku hargai itu. Kamu tidak mudah cari uang, aku yang bayar. Pembayaran kartu, 18 yuan. Bagaimana mungkin? Dia itu orang miskin. Bagaimana dia mungkin mampu membeli baju semahal ini? Apa kamu senang hari ini? Senang. Sesenang itu, ya? Kalau begitu besok, aku akan belikan kamu beberapa baju cantik lagi, oke? Oke. Ayah sedang memotong buah. Ibu sedang menyapu. Aku bayi kecil yang sangat beruntung. Biar aku lihat. Aku akan ambil kotak P3K. Jangan bergerak. Mau ya? Ayah, Ibu. Kamu sedang apa? Aku lapar. Tidak ada apa-apa. Ayo, aku akan buatkan kamu sesuatu untuk dimakan. Kamu melakukan dengan baik hari ini. Bonusmu. Aku tidak mau. Kenapa? Bukankah kamu kekurangan uang? Karena seorang suami melindungi istrinya. Itu hal yang wajar. Halo? Bukankah ini kamar tidurmu? Pria ini benar-benar serius memerankan karakternya. Kami dalam pernikahan kontrak. Wanginya enak. Kamu. Mimpi apa itu tadi? Sudah lama tidak bersama pria?
Halo? Halo Nona Liu, ada yang tidak beres. Ada masalah di lokasi konstruksi di Provinsi Hefeng. Dan hari ini juga ada acara donasi amal yang diadakan oleh Wang. Anda perlu hadir. Masalah lokasi konstruksi itu mendesak. Kamu periksa dulu. Saya akan pergi ke acara amal sendiri. Selama saya tidak membongkar identitas saya bisa hanya menjalani formalitas. Oke. Ya, saya ada urusan, perlu keluar. Bisa kamu antar Cingking ke TK? Tuan Wang, untuk acara donasi amal hari ini, Nyonya Tua khusus meminta kehadiran Anda, atau dia akan menguliti saya hidup-hidup. Orang itu sangat mirip dengan Wang Yu. Lumayan. Yang ini juga tidak buruk. Hei, bukankah itu si nakal saya? Hari ini saya telah mengatur beberapa kencan buta untuknya. Bocah itu benar-benar membuat saya gila. Nyonya, Anda baik-baik saja? Ibu, ada apa? Obat. Ini? Ibu, bagaimana perasaan ibu? Sekarang saya sudah jauh lebih baik. Silakan duduk. Nona secantik dan sebaik hati itu. Nona punya pacar. Anak saya sangat tak tampan. Dan dia masih lajang. Mungkin saya bisa memperkenalkan kalian berdua? Ibu, anak perempuan saya sudah berumur 4 tahun. 4 tahun? Nona benar-benar tidak terlihat seperti seorang ibu. Ibu, ini tas ibu. Saya harus pergi. Hei, tunggu. Sayang sekali. Anak bodoh saya kurang beruntung. Nona menjatuhkan sesuatu. Silakan. Selamat malam Ibu. Boleh saya lihat undangan Ibu? Aduh, sepertinya saya menjatuhkannya saat membantu ibu tadi. Wah, kalau bukan Mauya, ada apa? Tidak ada undangan? Mau menyelinap masuk tapi ketahuan? Di mana suami kamu yang cuma tampang doang itu? Tidak ikut? Sekarang kamu tahu pria cuma tampang doang tidak bisa masuk kalangan atas. Mauya, berhenti saja mengganggu saya. Saya tidak akan memandang kamu lagi. Maaf, dia benar-benar membuat saya jijik, di mana suami saya bukan urusan kamu. Tapi kamu, Li Pei, sudah 5 tahun. Kenapa Lu Wei masih hanya tunangan kamu? Lu Wei dan saya akan segera menikah. Segera? Seberapa segera? Anak perempuan saya, Cingking, hampir 5 tahun. Kamu bahkan tidak bisa mengais tempat yang sah di kartu keluarga. Menyedihkan sekali. Mauya, dasar kamu. Berhenti di situ. Siapa kau pikir diri kau? Urus saja urusanmu sendiri. Selamat siang Ibu Wang. Beliau Ibu Wang. Maafkan saya. Ini semua gara-gara bangsat ini, Mauya. Wanita yang tidur dengan gigolo, bahkan punya anak darinya. Berani-beraninya dia pikir pantas hadir di pesta ini. Dia harus lihat dirinya di cermin. Lihat apakah dia layak. Nona Mauya cantik luar dalam. Dia sama sekali tidak seperti orang yang kau gambarkan. Dilihat dari penampilanmu, kau sepertinya putri keluarga kaya. Bagaimana bisa kau bicara begitu kasar? Kurasa justru kau yang merusak suasana acara ini. Bangsat ini ternyata menjilat Ibu Wang. Ibu Wang. Aku Lu Wei dari keluarga Lu. Kita pernah bertemu di makan malam investasi. Ibu bahkan memuji penampilanku. Hei, bagaimana kalau kita masuk bersama? Aku hanya sedang bersikap sopan. Kau malah menganggapnya serius. Aku tidak ingat keluarga manapun yang dekat dengan keluarga Wang kami punya orang dengan marga Lu. Nona Mauya, undanganmu terjatuh. Terima kasih, Ibu Wang. Silakan masuk. Ayo, kita masuk bersama.
Baik. Ibu Wang. Ada tamu yang harus kuhadiri. Aku akan segera kembali. Baik. Mau ya? Kau bangsat. Jangan kira hanya karena Ibu Wang membelamu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Nanti kita lihat. Pergi segera setelah donasi. Rencana baru saja dimulai. Aku tidak bisa membiarkan Li Pei tahu siapa aku. Semuanya. Untuk acara donasi hari ini, keluarga Lu dan keluarga Li kami menyumbangkan 1 lukisan pemandangan oleh almarhum Tuan Qi. Aku dengar pembeli misterius baru-baru ini membeli lukisan oleh Tuan Qi dari koleksi Balai Lelang Tianping, menghabiskan lebih dari 2 juta untuk itu. Mungkinkah yang ini? Kamu punya mata yang tajam, nak. Kamu paham soal ini. Keluarga Lu dan Li sekarang juga terhubung dengan keluarga Wang. Sungguh mengesankan. Mari kita tetap rendah hati. Bagaimana mungkin? Hei, mau ya? Hari ini, barang murahan apa yang kamu bawa? Mengapa tidak kamu tunjukkan dan biarkan semua orang melihatnya? Hah? Mau ya? Kamu berani membawa barang palsu untuk menipu semua orang di acara donasi ini? Masih terlalu awal untuk mengatakan itu sekarang. Mungkin yang kamu punya adalah yang palsu. Lukisan pemandangan keluarga Lu kami. Dibeli di lelang Tianping. Bahkan jika kamu bekerja seumur hidupmu, kamu tidak akan mampu membelinya. Wei, suruh seseorang mengusirnya sekarang. Satpam, keluarkan dia dari sini. Ibu, silakan pergi. Kamu pergi. Jangan biarkan nyonya ini diperlakukan tidak adil. Ya, Tuan Wang. Tunggu. Kalian berdua mundur dulu. Nenek sudah datang. Tidak baik bagiku untuk campur tangan, Tuan Wang. Karena kedua lukisan ini identik, secara alami kita perlu penilaian untuk menentukan mana yang asli. Untungnya hari ini Profesor Qin dari Departemen Arkeologi Universitas Qing juga hadir. Profesor Qin juga ahli penilaian utama di Balai Lelang Tianping. Jadi mari kita undang Profesor Qin untuk menilainya dan lihat lukisan mana yang asli dan mana yang palsu. Profesor Qin, silakan. Ibu Wang, tidak perlu mencari lebih jauh. Lukisan ini palsu. Bu Wang, tidak usah cari-cari lagi. Lukisan ini palsu. Apa? Ini palsu? Hei, kamu lihat bener gak sih? Kamu bahkan belum pakai kaca pembesar. Oh. Sekarang aku paham. Kalian berdua, di antara kalian berdua, pasti ada kesepakatan gelap yang terjadi. Mau ya, kamu cantik sekali. Berhubungan dengan pria tua seperti ini. Menjebak aku ya? Aku tidak perlu kaca pembesar. Karena lukisan ini sangat jelas palsu. Lukisan-lukisan Master Qi. Dibuat menggunakan pigmen yang digiling dari mineral berharga menjadi bubuk. Pigmen mineral berwarna. Tapi lukisanmu ini menggunakan pigmen industri modern kan? Lihat. Catnya langsung lepas saat disentuh. Ini... Lipe, apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang kamu beli ini dari lelang Tianping? Aku juga ditipu. Tapi punyanya pasti palsu juga. Dia tidak mungkin mampu beli yang asli. Brahmana, ini adalah karya asli. Aku hanya penasaran. Aku ingin bertanya pada nona ini, lukisan ini awalnya dibeli oleh grup Liu di Balai Lelang Tianping. Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Belum saatnya untuk membuka identitasku. Oke. Kalau gitu, pasti dia yang mencurinya. Oh, waktu aku lihat kamu di Hotel Cloud kemarin, ada yang aneh. Kamu bilang kamu kesana untuk interview. Tapi menurutku, kamu kesana untuk mencuri, kan? Nona Mao, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Karena aku adalah perwakilan dari grup Liu.
aku memang pergi ke grup Liu untuk interview, dan aku lulus interviewnya. Jadi sekarang aku adalah direktur seni dari grup Liu. Aku kesini mewakili perusahaan kami untuk memberikan sumbangan amal. Ada masalah? Direktur apa? Mungkin cuma karyawan rendahan. Sombong apa lagi? Begitu ya? Tapi lukisan ini sepertinya sudah ditandatangani untuk diserahkan ke grup Liu. Jika barang sumbangan amal dirusak dengan sengaja, harus dibayar ganti rugi 3 kali lipat dari harga pasarnya. Ya. Berapa harganya tadi? 6 juta. Nona Li, Anda harus mengganti rugi untuk ini. Kalau tidak mengganti rugi, saya harus telepon polisi. Hehehe. Aku benar-benar tidak sengaja. Hei! Dia yang menyuruhku melakukannya. Minta uangnya ke dia. Oh, begitu. Simpan saja kata-katamu itu untuk tim hukum grup Liu. Luwei, aku tidak mau masuk penjara. Tolong, anggap saja ini. Untuk kerjasama kami dengan grup Liu. Uang ini grup Lu yang akan menanggungnya. Asalkan kerjasama dengan grup Liu sudah final, uang sebanyak ini bukan apa-apa. Dana likuid keluarga Lu hanya sedikit lebih dari 10 juta. Begitu uang ini dibayarkan, rantai modal mereka akan putus lebih cepat. Ibu, segera aku akan bawa Li Pei ke makammu untuk menebus dosa. Aku akan secara pribadi mengirimnya ke penjara untuk membalaskan dendammu. Wenjie, anak saya di mana? Suruh anak saya datang sekarang. Oh. Pak Wang. Beliau sedang rapat dewan. Saya akan panggil beliau sekarang. Saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Hei, kamu... Nona Mao, saya sangat suka kamu. Saya masih ingin berusaha sekali lagi untuk anak saya. Hei, Bu, saya sudah menikah dan saya sudah punya anak. Saya tidak percaya. Lihat, kamu bahkan tidak pakai cincin nikah. Tidak, Bu. Baju yang saya pakai hari ini memang tidak cocok pakai cincin. Oh. Bu, saya tunjukkan. Ini foto saya dan anak perempuan saya. Lucu kan? Anak ini mirip banget sama Wang Yu waktu kecil. Kebetulan sekali. Tapi saya memang suka kamu. Hei, apa hubunganmu dengan suamimu tidak baik? Lihat foto ini. Hanya kamu dan anak ini. Gimana kalau kamu tinggalkan suamimu, lalu bersama anak saya? Oh, tidak, Bu. Saya ada urusan. Saya harus pergi. Ya ampun, Wang Yu. Kamu sudah 27 tahun. Masa depanmu nggak bisa dianggap sedikit lebih serius. Nanti, kalau sudah 30 tahun, semua cewek baik nggak akan mau lihat kamu. Ibu. Hei, jangan bilang kamu masih terpaku sama cewek itu dari 5 tahun lalu. Dengar ya, wanita licik seperti itu pasti tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Wang. Hei, dengarkan Ibu nak. Ibu baru kenal seorang cewek yang luar biasa. Dia hebat, cuma dia sudah menikah dan punya anak. Hei, tunggu. Coba pikir. Bukannya itu membuktikan dia bisa punya anak? Kenapa kamu nggak coba rebut dia? Kalau kalian akhirnya jadi pasangan, ibu langsung punya cucu perempuan. Lalu 1-2 tahun lagi, oh, kamu bisa kasih ibu cucu laki-laki juga. Itu sempurna banget. Hahaha. Ibu nggak perlu iri sama orang lain. Ibu punya cucu perempuan sendiri. Apa? Dengar ya. Pemburu harta yang pakai anak buat naik kelas pasti tidak akan pernah menginjakan kaki di rumahku. Kecuali aku sudah mati. Tidak, tunggu. Aku harus ambil kembali anak itu. Agar terhindar dari pemerasan si pemburu harta itu. Hei Xiaodeng, kirimkan saya salinan jadwal Presiden Wang yang terbaru. Jangan coba-coba main-main.
Bu. Ya ampun. Bocah nakal itu ternyata beliin si perusak rumah tangga ini rumah yang bagus banget. Ngapain kamu ikutin aku? Pulang. Anak, aku nenekmu. Ayo, ikut nenek pulang. Ayo. Mama, ada orang jahat mau culik aku. Aku beneran nenekmu. Ayahmu namanya Wang Yu. Dia anakku. Presiden Wang Corporation. Ayo, ikut nenek pulang. Nenek akan beliin kamu apa aja. Apapun yang kamu suka mainin, nenek akan beliin buat kamu. Aku cuma mau mama. Berdiri. Apa hebatnya si perusak rumah tangga itu? Aku gak bakal biarin kamu ngomong jelek soal mama. Cingking. Ups, apa asisten Deng mengirim alamat yang salah? Aku baru saja berpikir, kenapa Cingking mirip sekali dengan sama anaknya Ibu Mao. Anak baik, Cingking. Ada apa? Lihat tangan kecilmu, kotor semua main-main. Salah paham sekali. Cingking, sayang, Nenek Wang bukan orang jahat. Dia sudah banyak bantu ibu. Sapa dulu. Halo Nenek Wang. Halo Cingking. Aduh, Cingking lucu sekali. Ngomong-ngomong, suamimu ada di rumah. Biar saya lihat wajahnya. Tante Wang, suami saya keluar belanja. Sekarang lagi nggak di rumah. Dia masak? Masa sih? Aku harus pulang. Aku harus suruh anakku belajar juga. Tapi, Tante Wang, ada keperluan apa hari ini? Hahaha. Aku cuma lewat. Terus lihat Cingking. Itu anakmu kan? Jadi, aku mampir untuk menyapa. Cingking, nenek ingin mengundang kamu dan ibumu untuk main ke rumah nenek beberapa hari lagi. Bagaimana? Ya, aku pulang dulu. Oke, dadah. Dadah. Cingking. Dadah. Sudah, jangan main lagi. Ayo pulang. Pulang. Itu anakku ya. Nak. Nak. Nenek lihat semuanya. Aduh. Nanti kita bicarakan lagi. Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Oh iya, Nyonya, apa yang Nyonya lakukan di sini? Nanti kita selesaikan di rumah. Saran dan dia ngatannya kan ke rumah. Aku minggat saja. Aku minggat. Hehehe. Bu. Nah, gadis yang baik itu yang ku bilang tinggalnya di sini. Coba kenalan dengannya. Nyonya Wang. Tapi gadis itu, bukankah dia sudah punya suami? Bukan urusanmu. Dia tidak akur dengan suaminya. Cincin kawinnya saja tidak dipakai. Kamu duluan yang ajak dia bicara. Kalau mereka bercerai, kita bisa langsung masuk. Haha. Kamu pulang dan istirahat saja. Nanti aku yang masuk dan ajak dia bicara ya. Gitu dong. Aku pulang. Kenapa ada rumput kering di piring ini?
pedagangnya nggak bersihin dengan benar. Oh, anakku akhirnya dapat jodoh yang bagus. Siapa ini? Kamu kenapa, Bu? Maafkan saya, ini semua salah saya. Maafkan saya, ini semua salah saya. Hei, mau ya? Kebetulan sekali kita bertemu lagi. Bu, bagaimana perasaan ibu? Biarkan saya antar ibu ke rumah sakit. Oh, punggung saya sakit. Sakit punggung saya. Kalau begitu, biar saya antar ibu ke rumah sakit. Iya, saya harus ke rumah sakit. Panggil anak saya ke sini. Ini Jadi cepat. Bagaimana kalau butuh tanda tangan? Ya ampun, saya Pergi. Apa yang lebih penting dari ibu? Oh. Halo? Ibu saya di ruangan mana? Aduh. Kepala saya sakit sekali. Kepala saya benar-benar sakit. Ibu, dokter bilang kondisi ibu tidak serius. Ibu hanya perlu istirahat di rumah. Ya ampun. Kepala saya sakit sekali. Kalau begitu, mungkin saya akan menunggu di sini bersama ibu. Tunggu anak ibu menjemput. Saya baik-baik saja. Oh, aduh. Kepala saya sakit sekali. Kalau tidak, ibu bisa tinggal lebih lama sedikit. Saya akan telepon anak saya. Saya baik-baik saja. Tidak usah buru-buru. Ibu saya di ruangan mana? di dalam. Bapak Wang, ibu dan ibu tua keduanya ada di dalam. Itu dia. Apa aku berhalusinasi? Resepnya sudah siap, ambil sekarang. Kalau dokternya tidak datang tepat waktu, kamu pasti sudah ketahuan. Aduh. Oke, aku datang. Aduh. Ibu bayar kamu berapa? Sampai tega mengkhianatiku seperti ini? Kamu di pihak siapa sih? Tuan Wang, aku bersumpah kepada langit, baik jiwa maupun raga, aku setia padamu. Aduh, sakit, Tuan Wang. Luwei. Lihat, dia sedang mengandung anakmu sekarang. Tapi, dia masih bukan istrimu yang sah. Hei, sayang. Kamu sedang mengandung cucu yang sudah lama dinantikan ibuku. Kita akan menikah. Kita akan segera menikah. Jadi kapan kita akan beli cincin berliannya? Ya. Aku dengar. Balai lelang baru dapat. Berlian biru Ocean's Heart. Sayang, bukankah cincin itu agak terlalu mahal? Yang bener. Aku tadinya mau bantu kamu atur pertemuan dengan sekretaris Sun.
untuk ketemu Presiden Liu, tapi kamu bahkan nggak mau beliin aku cincin berlian kecil-kecilan. Kalau kita bisa terhubung dengan Presiden Liu, beberapa cincin berlian bukan apa-apa. Baiklah. Nggak mahal kok, kamu pantas dapat yang terbaik. Ayo kita beli sekarang. Aku tahu kamu yang terbaik. Ayo pergi. Berlian biru di balai lelang itu. Biarkan aku bantu kamu menenggelamkan sisa modal liquid terakhirmu ke dalamnya. Sekretaris Sun, siapkan undangan untuk balai lelang Tianping. Tuan Wang, ini undangan untuk balai lelang Tianping dan katalog lelang yang baru. Silakan dilihat. Dia tidak akur dengan suaminya. Dia bahkan tidak memakai cincin pernikahan. Berlian biru ini akan sempurna sebagai cincin pernikahan untuknya. Beritahu balai lelang Tianping, aku akan hadir. Oke. Lensanya bahkan nggak ada. Ngapain sih dipakai setiap hari? Bukannya jadi kelihatan serius, hehe. Lagi ngapain? Enyonya. Cepetan kasih bajumu. Tunggu, kenapa aku harus lepas baju? Cepet. Oh iya. Us pergi sana. Hei Tuan Wang, mau kemana? Harus nemenin istri. Masa mau aku temenin kamu? Temenin aku? Hei, kenapa bajunya kegedean? Hei Tuan Wang, tungguin aku. Kamu lagi ngapain di sini? Gua kesini mau ketemu orang yang gua kenal. Terus gua lihat kamu, jadi gua datang buat nyapa. Ketemu kenalan. Oke, kalau gitu, ya udah, ayo masuk bareng gue. Tunggu. Kenapa bajumu ketat banget? Kelihatannya nggak cocok sama kamu. Ya soalnya gue bokek. Dasar sutradara, lo tetap aja cuma budak gaji. Dengan gaji yang lo dapet, mungkin lo bahkan nggak bisa beli baju yang layak. Aduh. Keci. Lihat ini. Maoya sangat pelit padamu. Bahkan pakaian yang pas pun tidak. Dia tidak mau membelikannya untukmu. Aku pikir, kamu harus cepat-cepat mencari pendukung lain. Dengannya, kamu tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Berhenti membuat masalah di sini. Lihat saja pakaiannya. Jangan sentuh aku. Aku pikir itu kotor. Apa yang bisa dikatakan kepada orang seperti dia? Hei, Maoya, apa yang kamu lakukan di sini? Dengan gajimu yang sedikit, kamu masih mau membeli barang di lelang? Aku adalah direktur seni dari grup Liu. Aku datang ke sini untuk membeli barang untuk grup Liu, tentu saja. Perusahaan pasti memiliki anggaran untuk pembelian. Aku ingin melihat kamu membeli barang melebihi anggaran, dan apakah kamu akan dihukum saat kembali? Prince Zeki. Barang bersama yang akan kami lelang adalah sebuah vas giok dan kaca berwarna. Tawaran pembuka adalah 800.000.
Kenaikan minimum adalah 100.000. Mari kita mulai pelelangan. 850.000. Keluarga Liu menyuruhnya membeli ini. 1 juta. 1.050.000. 1.500.000. Dasar orang bodoh. Karena kamu sangat suka vas ini, kau boleh memilikinya. Dia? Kenapa dia berhenti menawar? 1.500.000 sekali. 1.500.000 dua kali. 1.500.000. Terjual. Vas giok dan kaca berwarna ini menjadi milik Nona Lee. Di Pei, apa kita benar-benar perlu menghabiskan 1,5 juta untuk vas lain? Apa kamu masih akan membeli berlian biru itu? Ini akan sempurna untuk ibumu. Lu Wei, kita akan segera menikah. Vas giok ini adalah hadiah yang sempurna untuk ibumu. Mulai sekarang, selain berlian biru itu, jangan beli apapun lagi. Mau ya? Kamu, beraninya kau menjebak aku? Barang berikutnya. Ahati Samudra Mitionor Sasad Sibut Berlian As Biru Langka. Tawaran pembuka adalah 1 juta. Kenaikan minimum adalah 200.000. Mari kita mulai pelelangan. Lu Wei, ini dia yang kita canda cari. Yang ini. Ayah. 1.200.000. 1.500.000. 2 juta. 2.200.000. 2.200.000. Ada yang mau tawar lebih tinggi? 3 juta. Dia 4 juta. Mau ya, kamu sendiri? Jangan harap bisa saingin aku. 4 juta sekali. 4 juta 2 kali. Yang berbeda. 4 juta dolar untuk kedua kalinya. 400. Kamu kira kartu selemah itu bisa membuatmu ikut lelang? Ha, memalukan sekali. Semuanya. Jantung samudra berlian biru yang langka sudah dipesan. Tidak akan dilelang lagi. Nanti permohonan Anman maafkan kami yang tulus. Lu Wei, kamu tidak akan melewatkannya kan? Ambil ini dan berikan kepada pria itu. Oh, tapi aku benar-benar ingin yang ini. Baiklah. Nanti aku akan memberimu yang lebih baik, oke? Oke. Cincin ini akan diberikan kepada wanita itu yang di sebelah pria itu sebentar lagi. Lanjutkan. Ini. Permisi, Nona. Ini baru saja diambil dari Anda oleh pria itu yang tadi bersama Anda. Cincin berlian Ocean Heart. 4 juta. Bukannya yang bertugas bilang ini dipesan untuk tamu nol? Dia berubah pikiran. Dia datang jauh-jauh ke sini untuk menunjukkan niat baiknya. Betapa beruntungnya. Kelihatan bagus? Kelihatan bagus sekali. Wah, barang mahal emang lebih bagus ya. Mau ya, kamu belum pernah lihat cincin semahal ini seumur hidupmu kan? Lihat kamu, gampang banget kagum. Kamu dong ngapain? Nona Mao. Cincin ini adalah hadiah dari Presiden Wang. Nona Mao. Cincin pro Bapak Wang. Nona, cincin ini bukan untukmu. Bukan Bapak Wu. Ini bukan yang kau atur untukku. Tianping dan keluarga Lu tidak ada hubungan sama sekali. Bapak Lu, saya menyarankanmu jangan berkhayal. Barusan kau bilang Bapak Wang. Bapak Wang yang mana? Mungkin tahu siapa mendengar jelas. Yang katakan adalah, ini dari konsultan kepala kami, yaitu pria di sampingmu. Saat kalian menikah, kalian tidak punya cincin pernikahan. Ini untuk menebusnya. Dia cuma gigolo, pencari harta. Lihat dia. Dia bahkan tak mampu beli baju yang layak. Mana mungkin dia beli berlian biru ini? Berlian biru ini milikku. Kau tahu apa? Bapak Wang tak perlu keluarkan uang sepeser pun untuk dapatkan berlian biru ini. Tak sepeser pun. Gratis. Tidak.
Saya menaikkan tawarannya sampai 4 juta. Dia tidak perlu bayar. Karena bapak ini bukan hanya konsultan utama kami, tapi juga VIP Zero kami. Wang Yu, menurutmu kamu tidak perlu menjelaskan konsultan utama klub Tianping, Bapak VIP Zero? Begini ceritanya. Dulu, saat Balai Lelang Tianping datang ke Haicheng untuk berbisnis, mereka mengalami masalah. Saya turun tangan dan membantu menyelesaikannya. Sebagai tanda terima kasih, mereka memberi saya gelar kehormatan sebagai konsultan PR utama. Oh, dan kartu VIP Zero ini. Tapi kamu masih belum bilang kenapa VIP Zero tidak perlu bayar untuk barang koleksi. Itu hak istimewa khusus. VIP Zero punya batas belanja gratis di bawah 10 juta. Benar, Bapak Wang membantu perusahaan kami menghindari kerugian besar. Jadi ketua sendiri yang menyetujui hak istimewa ini. Hei, apa kalian? Punya barang lain? Seperti cincin berlian atau cincin giok? Yang lebih besar, lebih mahal, dan lebih bagus dari yang ini. Hei. Soal ini, pulang dulu. Kita perlu bicara dengan ibuku, hah? Lu Wei, kamu ini laki-laki apa bukan sih? Kamu benar-benar rela kalah dari gigolo ini? Hah? Pernikahan apa? Aku batalkan. Wei Lu, beraninya kau pukul aku. Kau gila. Wei Lu. Lihat kalian berdua saling mencakar. Konsultan PR, sudah berapa orang yang kau konsultasikan? Hei, PR yang sah, bukan seperti yang kau pirakan. Lalu apa yang kupirakan? Hah? Semua klienku adalah pria tua botak dengan perut buncit. Mereka tidak akan tertarik pada orang sepertiku. Jadi maksudmu, kau punya banyak nyonya kaya ya? Siapa bilang? Hanya kau. Kamu adalah segalanya bagiku. Kamu benar-benar luar biasa. Cingking, kenapa kamu masih belum tidur sampai larut begini? Ibu lupa bacakan cerita sebelum tidur untukku. Oh, iya, sayang. Nonton kartun dulu. Biar ibu ganti baju dulu, nanti ibu bacakan untukmu ya. Yes? Oh, ayah potong buah untukmu. Ayah, presiden perusahaan Wang mirip sekali dengan ayah. Ayah, presiden Wang Corporation mirip banget sama kamu. Kesini biar ibu lihat. Kamu punya waktu 30 detik untuk mengubah semua foto dan informasiku di internet. 30 detik? Apa kamu bercanda? Aduh. Apa yang terjadi? Kamu sakit? Biar aku lihat. Sayang, aku sayang kamu. Kamu kekanak-kanakan banget. Coba ibu lihat. Ibu Wang ini pasti dulu sangat cantik waktu masih muda. Kok bisa punya anak seperti itu? Sudah, King, waktunya tidur. Ayo.
Cingking, mau kemana? Cingking mau tidur di kamar kecilnya sendiri. Cingking, kamu ngapain? Ibu dan ayah harus tidur bersama. Teman-teman di TK bilang kalau orang tua tidur terpisah, artinya mereka mau cerai. Kalian tidak boleh cerai. Cingking. Ya sudah, tidur di sini saja. Cingking pintar. Dia pasti menunggu di luar. Tapi kamu tahu, menurutku kamu benar. Para CEO tua itu semua rambutnya berminyak, perutnya buncit. Untung kamu bukan CEO grup Wang. Bolehkah aku mengartikannya? Kamu sangat puas denganku? Puas dengan wajah dan tubuhmu. Bukannya itu yang jadi sumber penghidupanmu? Bagaimana dengan aspek lain? Aspek lain apa? Halo, jangan lupa nanti naik taksi dan antar Cingking ke TK. Oke. Arus kas keluarga Lu dan Lee sudah kering, dan proyek mereka menghadapi masalah besar. Begitu kami tarik pendanaan kami, mereka akan terjepit. Tidak hanya harus membayar utang ke bank, kalau tidak bisa, mereka harus menyatakan bangkrut. Li Pei, hidup mewah yang kamu inginkan itu sebentar lagi akan runtuh. Ngomong-ngomong, Presiden Liu, rencana kita berjalan sangat lancar, sebagian besar berkat bantuan grup Wang. Seperti mereka tahu Anda tidak akur dengan keluarga Lee dan Lu, dan mereka memberi kita bantuan. Sepertinya aku harus menerima. Undangan berikutnya dari grup Wang. Ayah, angkat teleponnya. Ayah. Keluarga Lee benar-benar bangkrut. Wang Yu. Dia benar-benar presiden grup Wang. Lu Wei. Keluarga Limu dan aku sudah memutuskan hubungan. Kenapa kamu masih datang kepadaku? Pergilah. Lu Wei. Aku mohon padamu, selamatkan keluarga Lee. Keluarga Lee tidak bisa bangkrut. Karena kamu, keluarga Luku sudah kehilangan setengah hartanya. Lu Wei, selamatkan aku. Aku mengandung anakmu. Aku akan melahirkannya. Lakukan apapun yang kamu mau. Bahkan jika kamu melakukannya, aku tidak akan menerimanya. Lu Wei, kamu tidak berperasaan. Jangan salahkan aku karena kejam. Nona Lee, aku dengar kamu masih punya cara untuk bekerja dengan keluarga Liu. Benar. Ini yang kukumpulkan tentang keluarga Lu, semua bukti ilegal mereka. Keluarga Lu masih memiliki setengah aset mereka. Dengan ini, keluarga Liu bisa dengan mudah mengambil alih keluarga Lu. Apa syaratnya? Aku ingin bertemu Presiden Liu. Aku masih punya koneksi dengan keluarga Liu. Aku masih bisa bangkit kembali. Kalau begitu, ayo pergi. Ini alamatnya. Bawa dia kepadaku. Ibu Sun, kita mau kemana? Bukankah kita akan bertemu Presiden Liu? Presiden Liu sedang menunggumu di depan. Tempat ini terasa familiar. Li Pei, apakah tempat ini terlihat familiar?
Lihat baik-baik. Tempat ini adalah tempat Bibi Mao memasak untukmu. Hanya karena kamu bilang ingin steak, dia mengumpulkan botol selama 3 bulan untuk membuatkanmu steak itu. Masuk ke sini. Tempat ini adalah tempat Bibi Mao memperbaiki pakaianmu. Hanya karena kamu bilang tidak ingin tambalan di pakaianmu, dia duduk di sini sepanjang malam. Bekerja dengan cahaya lampu, pada setiap tambalan, dia menyulam rangkaian bunga untukmu. Bibi Mao menghiburmu sampai tertidur di sini. Hanya karena kamu mengeluh tempat tidurnya terlalu keras, dia memanen gandum selama 2 minggu untuk membuatkanmu bantalan kapas yang lembut. Li Pei. Apakah kamu tidak punya hati nurani? Hari ini, aku ingin kamu berlutut di depan memorialnya dan memohon ampunannya. Tidak. Aku tidak pernah memaksanya. Dia melakukan semuanya dengan sukarela. Sudah kuduga, bajingan tak berperasaan sepertimu tidak akan pernah merasa salah. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang, kau akan membayar untuk semua yang telah kau lakukan. Mau ya? Kumohon. Kumohon lepaskan aku. Aku memohon padamu. Kita tumbuh besar bersama. Jadi kau ingat kita tumbuh besar bersama. Sekarang keluarga Li bangkrut, Lu Wei telah meninggalkanmu. Dan orang tuamu mengambil sedikit emas dan perhiasan yang kau miliki, lalu kabur ke luar negeri. Setiap hari mulai sekarang, kau akan menebus semua hal yang telah kau lakukan di masa lalu. Kau akan diintimidasi, direndahkan, dan itu akan berlanjut sampai hari kau mati. Mau ya? Aku memohon padamu. Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Wang Yu. Benar. Wang Yu. Dia menyembunyikan identitas aslinya. Keluarga Wang juga punya tunangan sejak kecil dari perjodohan. Kak Jing, sepertinya Wang Yu sudah menikah dan punya anak. Apa katamu, Kak Wang Yu punya anak dengan wanita lain? Awasi mereka baik-baik untukku dulu. Aku akan pesan tiket pulang sekarang juga. Ngomong-ngomong, tentang hal yang kamu selidiki untuk Mauya waktu itu, gimana perkembangannya? Ah, yang benar aja. Bapak Wang, Anda dan istri sudah menikah. Kenapa masih khawatir soal ini? Nih, ini resume dia. Lumayan biasa aja, nggak ada yang istimewa. Ada yang lebih tinggi? 3 juta. Nggak ada masalah sama sekali. Nah, itu yang mencurigakan. Oh iya, Bapak Wang, CEO perusahaan Liu sudah setuju ketemu kita. Bagus, ayo kita pergi sekarang. Aku mau lihat. Siapa CEO perusahaan Liu ini sebenarnya? Kenapa aku merasa sangat tidak tenang? Kamu tahu apa tentang Tuan Wang ini? Dia sangat licik. Selain hal-hal dasar yang bisa aku temukan online, cuma dia pria yang gemuk. Keluarga Wang memang punya pengaruh. Tuan Liu, aku bukan tipe yang menilai dari penampilan, tapi penampilan Tuan Wang ini... Kalau dia coba-coba denganmu... Panggil aku saja. Aku akan menunggu di luar pintu. Oke. Halo Ibu Cincing, Anda harus segera ke rumah sakit. Cincing pingsan dan baru dibawa ke UGD. Apa? Oke, aku segera ke sana. Ada sesuatu terjadi pada Cingking. Ikut aku. Dia belum datang. Hah, tidak ada yang angkat. Sepertinya ada hal yang mendadak.
Presiden Liu benar-benar kurang ajar. Ayo kita pergi ke rumah sakit saja. Baik. Si bocah itu akan segera tiba. Kakek, aku bantu menipunya agar dia datang untukmu. Ayo, berusahalah lebih keras. Segera pastikan hubunganmu dengannya. Kakek sudah tidak sabar menimang Cicit. Kakek... Dulu kakek pernah mengatur perjanjian pernikahan untuk kalian berdua. Oh, wanita-wanita lain di luar sana, aku tidak suka satupun dari mereka. Hanya kamu menantu perempuan untukku. Kakek, aku tahu kakek paling sayang Jingjing. Hahaha. Beraninya dia mencoba merebut Yu dariku, dia mati ya. Dokter, bagaimana kondisi Cingking? Anak ini menderita miokarditis akut yang dipicu oleh obat. Obat apa yang baru-baru ini dia minum? Cingking selalu sangat sehat. Kami tidak memberinya obat apapun. Bos Liu, ini Bu Guru Li dari TK. Sudah berminggu-minggu ini dia menaruh obat di makanan Cing-Cing. Apa? Wanita itu? Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Jangan khawatir, Bos Liu. Orang itu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Benar, dokter. Jadi, apa rencana perawatan terbaik sekarang? Sepertinya keluarga Anda punya koneksi yang bagus. Jika Anda punya koneksi yang tepat, saya sarankan Anda mencari Dr. Fang Zan. Dia adalah ahli top dari rumah sakit kami. Setelah pensiun, dia direkrut oleh keluarga Wang dan sekarang sedang merawat Tuan Wang. Mengerti. Sekretaris Sun, hubungi Dr. Fang Zan segera. Wah, tidak Bos Liu. Sepertinya kita mungkin telah mengecewakan Ketua Wang. Halo, Sekretaris Sun. Rumah sakit? Biar saya beritahu sesuatu, kalian ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kalian tahu berapa lama Ketua Wang menunggu kalian, dan sekarang kalian masih mau bertemu? Bertemu? Tidak, orang yang ingkar janji tidak layak untuk ditemui. Selamat tinggal. Tidak ada pertemuan. Halo, Pak Liu. Aku dengar, kami yang salah dari awal. Kami yang pertama kali mengecewakan mereka. Jadi, bantu aku hubungi mereka. Mereka sekarang di mana? Aku akan pergi memohon pada mereka. Ya. Halo, laporan King sudah siap? Oh, ini. Terima kasih. Dr. Fang Zan, sejak dia datang ke rumah sakit kami, banyak dokter yang minta saran darinya. Dan saya Nadia ahli top di bidang kardiologi. Halo, Dr. Fang Zan. Sekarang ada di lantai berapa? Lantai 8. Oke, terima kasih. Dr. Fang. Ya, Dr. Fang, tolong. Dr. Fang, ke sini. Hei, ada apa? Mundur, mundur kalian semua. Sedang apa ini? Permisi, permisi. Apakah Dr. Fang ada di dalam? Aku ingin dia memeriksa anakku. Kamu siapa? Kamu pikir kamu layak bertemu Dr. Fang? Kita harus daftar. Tentu saja kita mau. Kedengarannya seperti rumah sakit umum. Ini rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta tidak menerima pendaftaran biasa, hanya untuk anggota saja. Walaupun aku mampu membayarnya, bagaimana dengan anggota keluarga ini? Mereka harus bagaimana? Semua uangku sudah habis untuk mengobati anakku. Aku bahkan jual rumah. Anakku, dia masih sangat kecil. Dia tidak mau mati. Suster Liu, aku... Kamu baik-baik saja. Sure, always. Kian sudah Anda bersign untuk memohon pada Dr. Fang untuk mengobati anakku? Ada begitu banyak pasien jantung di kota ini. Semua orang ingin bertemu Dr. Fang. Bagaimana mungkin dia bisa menangani semuanya? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Xiao Liu, kamu sedang apa? Liu, kamu sedang apa? Walaupun aku bukan dekan dan tidak bisa memecatmu, aku akan melaporkan tindakanmu ke dekan dengan jujur. Keluar dari sini. Dr. Fang. Baik. Semuanya, tolong jangan berdesak-desakan. Untuk kondisi kalian, saya akan periksa kalian satu persatu. Tolong tunggu di sana sebentar. Terima kasih, Dr. Fang. Siapa yang sakit di keluargamu? Biar saya lihat rekam medisnya.
Dr. Fang, anak perempuan saya menderita miokarditis akut. Dr. Fang, kamu sekarang adalah pelayan keluarga Wang. Kamu kesini untuk antar kakek Wang ke rumah sakit untuk janjinya. Tidak pantas kamu menerima pekerjaan pribadi saat bertugas. Jadi anak itu punya masalah jantung. Mendingan dia mati saja karena you. Kakek Wang. Dan kamu? Biar saya perkenalkan diri. Nama saya Chu Jing. Saya adalah cucu angkat kakek Wang, teman masa kecil dan tunangan dari Presiden Grup Wang. Perlu kita berjabat tangan? Nona Chu. Meski anak angkat, kamu tetap menyandang nama Chu, kan? Mau aku obati pasien atau tidak, itu bukan urusanmu. Sudah ku bilang, aku tunangan Wang Yu. Cukup satu kata dariku, perusahaan farmasi menyedihkanmu itu langsung akan ditutup. Tunangan apa? Itu cuma janji lamaran masa kecil yang dulu disebut almarhum Tuan. Tak ada pertunangan resmi, jadi tak dianggap. Bibi Wang, ada apa kau kesini? Jangan dengarkan omong kosongnya. Tak ada yang namanya tunangan. Bibi cuma suka kamu. Apa? Si cantik ini ternyata dekat sekali dengan Bibi Wang. Hei, kamu ngapain di sini? Bibi, Cing-Cing sakit. Aku berharap Bibi bisa minta Dr. Fang mengobatinya. Dia sakit, lalu apalagi yang kita tunggu? Dr. Fang, obati anak itu sekarang. Tidak, aku tidak setuju. Kamu siapa sampai berani menyela? Dr. Fang, almarhum Tuan juga bilang, menyembuhkan orang sakit itu perbuatan mulia. Setelah dia sembuh, kau boleh obati siapa saja yang kau mau. Keluarga Wang tak akan ikut campur. Ibu Wang, barusan Nona Chu bilang bahwa mengobati penyakit itu menyelamatkan nyawa. Mengembangkan obat baru juga menyelamatkan nyawa. Jangan khawatir, Dr. Fang. Penelitian obat baru itu dibiayai perusahaan. Sebagai ibu kandung CEO, aku tak bisa menghentikannya seenaknya. Masa dia pantas? Dr. Fang, kalau kau benar-benar khawatir, akan kusuruh anakku menjaminmu. Nak, ibu di sini. Cepat ke sini. Tuan Liu sudah tahu. Bukankah ini sekretaris San dari grup Liu? Tuan Wang. Presiden Grup Wang. Tuan Liu, senang bertemu Anda. Sayang, beri aku sedikit muka di sini. Kita bicarakan nanti. Tuan Liu, Mao ya? Bukankah nama belakangmu Mao? Mao adalah nama belakang ibu angkatku. Nama belakangku Liu. Ayahku Liu Guozheng. Kalau begitu, kalian berdua. Ibu, dia orangnya dari 5 tahun lalu. Ibu Cing-Cing, menantumu. Apa? Lalu kenapa kau masih berdiri di sini? Suruh Dr. Fang segera obati King. Cucuku sedang menunggu. Cing-Cing sakit? Bawa aku ke dia cepat. Hei. Mau ya. Jadi apa kalau kamu hamil anak kakak Yu? Keluarga Wang tidak akan pernah menerimamu. Kakek, kamu harus membelaku. Jangan khawatir, kakek yang ngurus. Tidak ada yang berani nakali kamu. Wang Yu. Akhirnya kamu datang. Aku sangat merindukanmu, Jing-Jing. Wang Yu, kamu pulang tepat waktu. Jing-Jing kali ini pulang untuk selamanya. Dia tidak akan pergi lagi. Kalian berdua harus cepat-cepat menikah. Kakek, aku selalu bilang, aku hanya menganggapnya adik. Dia bahkan bukan adikmu. Aku yang menjodohkan kalian waktu kecil. Cepat selesaikan ini. Xiao ya. Maaf tante, aku harus pergi. Hei Xiao ya. Tuan Liu benar tidak mau menemui Tuan Wang? Tidak, bilang saja dia pergi. Ada kabar lain? Ada. Keluarga Wang mengumumkan akan segera mengadakan pesta untuk mengumumkan pertunangan Tuan Wang dengan Nona Chu. Apa? Wang Yu, kamu benar-benar hebat. Kak Xiu Yuan, bukannya kamu di Prancis? Apa yang membuatmu pulang? Ya, aku dengar Cing-Cing sakit. Jadi aku buru-buru pulang untuk menengoknya. Oh, ngomong-ngomong, aku berencana tinggal di Haicheng. Aku tidak akan kembali.
Benarkah? Oh, Bu. Budeng. Sudah larut, ada perlu apa? Bu, saya ada undangan pernikahan di sini. Bapak Wang senior menyuruh saya menyampaikannya kepada ibu, tapi tidak apa-apa. Kalau ibu tidak mau pergi, serahkan saja pada saya. Saya yang urus, saya akan menyobeknya. Katakan pada keluarga Wang saya akan datang. Berani-beraninya dia datang? Mau ya? Apa kamu tahu kalau hari ini adalah hari pertunangan Jingjing kita dengan CEO Wang? Kamu perusak rumah tangga. Datang ke sini hanya akan membuatmu malu. Siapa perusak rumah tangga yang sebenarnya? Masih terlalu dini untuk mengatakan. Nona Mao, aku dan Yu adalah teman masa kecil dan tunangan. Meskipun kamu mengandung anak Yu, keluarga Wang tidak akan pernah menerimamu. Saya adalah pewaris keluarga Liu. Keluarga Wang tidak berhak menilai apakah saya layak. Tapi, aku tidak bisa punya anak. Aku pasti akan disalahkan oleh Bu Wang nanti. Itu bagus sekali, jangan khawatir. Begitu anakmu datang ke keluarga Wang, aku akan memperlakukan mereka seperti anak sendiri, hahaha. Oh ya, berani-beraninya kamu memukul? Biar ku sadarkan kamu. Aku peringatkan kamu. Cujing, kalau kamu berani sentuh anakku, aku habisi kamu. Ayo pergi. Jingjing, aku punya cara untuk membantumu menyingkirkan Liu Shui untuk selamanya. Coba katakan. Jangan sampai kamu mengecewakanku. Tentu saja tidak. Keluarga Li masih mengandalkanmu. Biar aku bersihkan untukmu. Tidak usah, aku ke kamar kecil saja untuk membersihkannya. Wang Yu, kakek minta kita pulang ke rumah lama malam ini untuk makan malam. Tidak mau, aku sibuk. Ini kamar kecil wanita. Kamu benar-benar berani bawa pria lain ke sini? Bukannya kamu bertunangan dengan wanita lain tepat di hadapanku? Tidak terima? Kalau begitu, dengarkan ini. Kakak Xiu Yuan sudah bersama Qingqing selama 4 tahun. Qingqing sangat menyukainya. Mau ya, kalau kamu berani biarkan Qingqing memanggil pria cadangan itu papa, coba saja. Coba-coba saja. Selama Qingqing suka, aku tidak peduli. Dan satu hal lagi, kalau kamu berani fitnah kakak Xiu Yuan lagi, jangan sampai aku berbalik melawanmu. Kenapa ada suara pria di toilet wanita? Mau ya, si cantik. Berani-beraninya kamu berulah di wilayahku. Sepertinya kamu ingin kembali ke Wang Yu. Jangan menggigit orang di sini. Wang Yu, kurasa dia tidak bermaksud marah. Mungkin karena pesta pertunangan kita pagi ini. Aku tidak akan menyalahkannya. Liu. Wang Yu. Dia adalah ibu dari anakku. Hak apa yang kamu miliki untuk menyalahkannya? Liu Shui. Lama tidak berjumpa, Tuan An. Lu Wei. Kamu ingat siapa yang membuat kita dalam kekacauan ini? Cih, bukankah kamu? Siapa lagi kalau bukan? Itu Mao ya. Kalau saja dia tidak menyembunyikan identitasnya, bagaimana mungkin kita bisa berakhir seperti ini? Benar dan Mao ya si cantik itu. Mengingat kita punya musuh yang sama, aku akan membantumu untuk terakhir kalinya. Kamu tahu harus berbuat apa kan?
Oke. Aku mengerti. Nona Liu, ada seorang pria bernama Lu Xiuyuan yang ingin bertemu dengan Anda. Dia meminta Anda menemuinya di ruang santai di lantai 2. Katanya ini penting. Baiklah, mengerti. Awasi baik-baik Lu Wei itu. Jika dia punya ide-ide aneh, kamu tangani dia. Aku sudah muak dengan bajingan itu sejak lama. Kamu? Siapa yang kamu harapkan? Lu Xiuyuan atau Lu Wei? Wang Yu. Jangan berani-beraninya. Siapa yang aku temui sekarang bukan urusanmu. Siapa bilang bukan urusanku? Dengarkan Maoya. Kita sudah menikah secara hukum sekarang. Jauhilah kedua pria itu. Aku tidak sepertimu. Sudah menikah, tapi masih merindukan mantan. Apa yang kamu maksud? Aku, Maoya, tidak pernah kembali ke mantan. Tidak sepertimu, sudah menikah punya anak, tapi secara publik bertunangan dengan wanita lain. Hak apa yang kamu punya untuk menuntutku? Kamu pikir kamu siapa, sampai bisa menuntut apapun dariku? Kamu cemburu. Kamu gila. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Lu Xiuyuan? Aku peduli padanya, dan dia juga peduli padaku. Maoya, beraninya kamu. Kalau kamu berani menikahi Cujing, aku akan buat kamu menyesal seumur hidup. Sudah selesai? Santai saja, aku tidak akan menikahi Cujing. Perkataan pria cuma bohong belaka. Baik. Kalau begitu, aku akan buktikan sekarang juga. Kamu mau apa? Kamu tidak percaya padaku, kan? Aku akan buktikan sekarang juga. Wang Yu. Bajingan. Kamu mau apa? Hah, kamu sudah mengatur semuanya dari awal. Kamu rencanakan semua ini, kan? Kamu bahkan pakai Lu Xiuyuan untuk memancingku ke sini. Ini benar-benar dupa keluarga Wang kita. Apa yang terjadi? Pura-pura. Terus pura-pura. Aku tidak taruh itu di sana, sumpah. Kamu adalah ibu dari anakku dan istriku. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Anak itu... anakmu. Jangan khawatir. Kalau anakmu datang ke keluarga Ong, aku pasti akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Hahaha. Wang Yu, aku peringatkan kau. Kalau kau berani membantu Cujing merebut anakku dariku, jangan salahkan aku kalau keluarga Liu menyatakan perang pada keluarga Wang. Mau ya, beraninya engkau membuat keributan di balai jamuan? Kita lihat bagaimana kau jelaskan ini pada Wang Yu. Wang Yu, kau sedang apa di sini? Jadi selama ini kau yang berusaha menjebak Maoya? Halo, Ayah. Oh, oke. Aku segera ke sana. Xiaoya kemari. Ayah memanggilku buru-buru ke sini. Ada apa? Ini siapa? Kau harus meluangkan waktu untuk membawa ayah anakmu, orang Wang Yu ini, pulang untuk menemui aku. Oh. Wang Yu, aku ada di bawah, di kantormu. Kita perlu bicara. Silakan duduk. Mau teh? Tidak, terima kasih. Aku akan langsung ke intinya. Ayahku ingin bertemu denganmu. Kamu tidak punya pilihan. Tentu saja. Bantu aku siapkan hadiah. Aku akan menemuinya secara langsung, Tuan Liu.
Wah, selamat ya Tuan Wang. Akhirnya kamu bisa mendekati keluarga Liu. Serahkan padaku. Oh, bagus sekali. Pakai baju apa ini? Kesan pertama itu penting tahu, harus formal. Oke, sedang ada di sini. Kamu tidak diundang ke sini, Tuan Wang. Silakan pergi. Xu Yuan, Wang Yu diundang oleh ayah. Nona muda, Tuan muda Xu Yuan, silakan masuk. Baiklah. Ayo pergi. Tunggu sebentar, Nona. Tuan ingin bertemu denganmu dulu. Aku bisa melihatnya. Ayah mau bicara apa? Lu Xuyuan datang menemuiku. Dia bilang ingin menikahimu. Ayah, aku dan Xu Yuan tumbuh besar bersama. Aku selalu menganggapnya seperti keluarga, dan aku tidak pernah memandangnya seperti itu. Ayah tidak akan pernah setuju kalau kami bersatu. Lagi pula, kematian orang tuanya berhubungan dengan keluarga Liu kita. Apa? Bagaimana mungkin? Aku ternyata diadopsi oleh musuh selama lebih dari 20 tahun tanpa sadar. Enten ek jatuh cinta pada putri mereka. Ada yang tidak beres dengan Lu Xuyuan ini. Awasi dia baik-baik untukku. Ya Tuan Wang. Cingking, pelan-pelan. Ibu pakai sepatu hak tinggi. Cingking. Ada orang di sana, ada orang di sana. Wang Yu, Cingking kecelakaan. Sekarang juga ke rumah sakit, cepat. Oke. Liu Shui. Cingking gimana? Cingking masih belum sadar. Hei, jangan panik. Dokter udah berusaha semaksimal mungkin. Kita udah nemuin supir yang nabrak dia, itu Lu Xuyuan. Kok bisa dia? Sepertinya ini untuk balas dendam, tapi polisi udah menangkapnya. Waktu itu kamu ke ruang belajar ketemu kakek, dia cuma mondar-mandir di depan pintu. Sejak saat itu kelakuannya jadi aneh. Kayaknya dia dengar apa yang dikatakan ayahku padaku. Tapi kalau mau balas dendam, seharusnya dia datang ke aku. Laki-laki macam apa yang menyasar anak kecil? Tapi sekarang dia udah ditangkap. Dia dapat ganjarannya. Bapak Wang Yu dan saya sudah bertunangan, tapi dia masih sering bersama Maoya setiap hari. Selama saya masih di sini, keluarga Wang tidak akan berani menyakiti Anda. Tapi begitulah, saya juga kenal Wang Yu. Jika Anda terus mendesaknya terlalu keras, bisa menjadi bumerang. Anda sendiri harus berusaha lebih keras. Karena tidak ada yang mau membantu saya perlu mencari cara untuk menikahi Wang Yu dengan cepat. Jika tidak, saya tidak akan pernah menguasai kekayaan keluarga Wang. Halo? Bapak mengalami kecelakaan. Kakek, apa yang terjadi?
Ini adalah kegagalan organ yang disebabkan oleh keracunan makanan. Kakek, aku sudah memanggil spesialis terbaik. Kamu akan baik-baik saja. Yu, aku sudah membuat wasiat. Aku mewariskan uang grup padamu. Kakek. Yu, sekarang nak kaji apa sila? Fuaman ada satu permintaan untukmu tadi. Katakan kakek. Sebelum aku pergi, aku ingin melihat kamu dan Jingjing menikah. Perasaan bisa dikembangkan. Kakek, keluarga Wang sudah memperlakukan Cujing dengan baik. Kenapa aku harus menikah dengannya? Lagi pula, Liu Xue dan aku sudah menikah secara hukum. Tuan Wang, kami menemukan sesuatu. Teh yang diminum Tuan Wang mengandung racun mematikan. Siapa yang melakukannya? Pelakunya adalah Cujing. Cujing? Apa? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Pergi. Bawa Cujing ke sini. Coba ke sini. Bapak Wang, kamu baik-baik saja. Cujing. Aku sangat kecewa padamu. Bapak Wang, bukan aku yang melakukannya. Semuanya dia. Dia yang menyuruhku. Bapak Wang, dia bilang padaku kalau aku melakukan ini, Wang Yu akan kembali padaku. Cujing, jangan mengada-ada. Kalau mau main kotor, jangan salahkan aku kalau aku balas. Li Pei, kamu mau apa? Cujing, kamu pikir aku bodoh? Kamu yang menyuruhku membius Maoya? Kamu yang menyewa mobil untuk Lu Shuyuan supaya dia bisa menabrak anak itu? Dan kali ini juga kamu. Kamu yang menyuruhku membeli obat untuk Bapak Wang. Aku punya bukti chat dan catatan pembayaran di sini. Lihat. Bapak Wang, aku salah. Bapak Wang, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Bapak Wang. Cujing. Kalau bukan karena Wang Yu dan Maoya, aku sudah mati dan dikubur tanpa tahu alasannya. Li Pei, Cujing, kalian berdua ditangkap atas tuduhan penganiayaan. Kalian akan ditahan. Ikut kami. Tidak. Bukan aku. Bukan aku. Bapak Wang. Bukan aku. Pak Wang. Nah, Bapak Wang. apa yang terjadi dulu semuanya salahku. Semuanya salahku. Tidak apa-apa, kakek. Sudah kubilang, istriku akan selalu kamu. Kalau begitu bukannya kamu masih berhutang sesuatu padaku? Sayang,